Kamu bisa bayangkan nggak siapa yang akan jadi pelatih PON 2024? Sekarang saja, ini mungkin orang akan mikir untuk megang tim Aceh 2024. Karena apa? Pasti akan dibanding-bandingkan dengan tim yang sekarang. Syedar Alun, pelatih tim sepak bola Aceh untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua, Fahri Husaini pada Selasa 19 Oktober 2021 mengadakan pertemuan silaturahmi dengan mantan pemain sepak bola Aceh di Lok Semawe. Pertemuan tersebut berlangsung secara sederhana yang diadakan di Ocean Coffee, Jalan Samudera, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Mantan pemain sepak bola yang hadir dalam pertemuan silaturahmi itu mayoritasnya adalah mantan pemain Persatuan Sepak Bola Lok Semawe sekitarnya atau PSLS yang juga pernah menjadi pelatih. Ketika usia remaja, Fahri pernah memperkuat PSKB Biren ketika melawan klub-klub di Semarang. Bahkan ketika itu, Fahri termasuk pemain termuda. Fahri mulai dilirik PSSI Garuda saat tampil memperkuat PS Jangka di Stadion Rawasakti Lok Semawe ketika itu. Walaupun saat itu PS Jangka kalah, namun ofisial PSSI Garuda meminta Fahri berangkat ke Jakarta untuk bergabung. Ia juga pernah memperkuat Petrokimia Putra di Gresik selama 1,5 tahun. Selanjutnya, ia bermain di tim PS Pupuk Kaltim atau PKT dan mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kuliahnya di jurusan Hukum Perdata hingga lulus pada 1994. Setelah lulus kuliah, ia pun direkrut menjadi karyawan di PT Pupuk Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, Fahri menyampaikan dirinya banyak mendapat pengalaman ketika bermain sepak bola di Lok Semawe dari para pemain senior. Dirinya juga berharap dengan adanya pertemuan berbagi pengalaman tersebut dapat menambah kemajuan pesepak bolaan Aceh nantinya. Kami gagal mempersembahkan medali emas, tapi medali perak bertanding di bawah tekanan 50.000 mungkin lebih ya penonton. Itu bukan mudah untuk anak-anak kita yang masih amatir. Ya, saya bisa membayangkan lihat gestur mereka ketika kami masuk pada saat final itu. Mereka nggak bisa bilang sama saya bahwa coach saya nggak berani main ini karena tekanannya begitu berat. Dari mukanya, ya, dari cara mereka passing pada saat pemanasan saya udah bisa lihat. Saya SMP kelas 3, SMA kelas 1, saya udah main dengan Bang Herman. Ya, Bang Herman senior saya yang selalu saya ceritakan ke semua pemain di tim nasional. Ini Bang Herman, saya selalu cerita Bang ya, nanti saya cerita. Kenapa saya bisa jadi pemain bagus? Karena saya sering dimarah-marahin Bang Herman. Itu kan Pak ya? Ya, kenapa saya bisa kontrol dada? Itu saya dimarahin Bang Iskandar Maradona. Oh iya. Jadi saya main dengan senior-senior yang menurut saya udah layak menjadi pemain tim nasional waktu itu. Kalau ukurannya sekarang, ya Bang Herman, Bang Hanafia, Bang almarhum Bang Hamid, Bang Karnen. Itu pemain-pemain top, pemain-pemain hebat, levelnya harusnya jadi pemain nasional. Postur bagus, skill bagus, keputusan decision kapan dia mau ambil sliding. Ya, itu kita punya pemain belakang kuat sekali. Dan saya main di situ di tengahnya dengan Bang Herman. Kenapa? Ini kembali sedikit. Dulu berubah terus. Zaman kita dulu 4-2-4. Ya, ingat ya? Bang Herman ingat ya? 2 itu saya sama Bang Herman. Bisa kebayangkan lapangan sebesar itu saya sama Bang Herman. Lawannya 4-2-4 juga. Gitu. Jadi cuma saya sama Bang Herman lawan gelandang lawan 2 lawan 2 di situ. Nah, saya dapat mentor, dapat guru Bang Herman. Jadi senang gitu punya bola di situ, yang lain kan nggak ada pressing. Dulu nggak ada pressing kan ya. Ya, kalau kita ngibulin orang di situ, itu ya betul-betul kita ngibulin orang. Ya. 4-2-4, yang 2 jadi bos di tengah itu striker nggak mau turun-turun. Satu di sana, sayap juga jadi bos juga, ini sayap kanan juga jadi bos juga. Ya, di belakang juga komandonya juga nggak naik-naik juga. Jadi yang naik itu kalau ini belakang, tengah, depan. Ini di depan, ini di belakang.
Kami sama Bang Herman ini yang di situ. Oke, gosok. Hah? Ya nggak? Dulu kan nggak ada sepak bola yang sama-sama nggak ada. Menonton. Jadi, nah Bang Herman itu membimbing saya terus gitu. Ya, dengan kesabarannya. Ya Bang Herman termasuk saya bisa katakan di sini sebagai pelatih tidak resmi saya sebenarnya. Tidak enak kalau kita tidak dengarkan sambutan beliau. Sebelum kita berangkat, mari kita dengarkan. Abang dah Bang Herman siap. Silakan Bang. Mungkin pada senior. Silakan Bang. Bang Herman, jadi kalau dulu tuh Amiri dapat bola dia, ya. Saya bagian lawan. Ya, Bang Herman yang bagian jebret, tapi leadershipnya itu betul-betul kelihatan lah. Jalan. Saya maaf kakak nih, yang sekarang ini tinggal saya. Di antara ini bukan anak buah saya, tapi di bawah adik saya. Banyak teman, semuanya anak buah saya. Tapi semua itu itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak seperti pakai bilang. Saya main dari senior ke junior bersama. Ini Maimun, walaupun dia udah putih jenggotnya saya lupa, mesti sama dengan saya. Maksudnya di bawah saya semua. Saya pergi sana ikut karya, itu bawa tim. Boleh saya ceritakan bawa tim. Dulu lebih susah kali saya bawa tim. Sampai ke Palu, ke Bali, tidak ada punya dana. Ya, saya ingat dari Sumedang ke nginap di Bandung, itu tempat mahasiswa Aceh. Kurang cukup sedih, saya buat tim. Tapi alhamdulillah termasuk nih Jamil, ya. Rata dulu anak buah, tapi alhamdulillah sampai ke Palu sana, ke Bali. Tapi kita memang seperti itu saja. Padahal maaf kalau ingin undang saya sekarang undang, walaupun anak buah saya. Main bola ke Garut, saya bawa sana. Saya bilang, aja nggak kasih. Nah, saya bilang, Bapak, tapi ini banyak bapak sambil kata iya tapi anak buah waktu ini aja. Tenang, kalau di luar sebetulnya. Kita sejarah ini, PON ini, ya. Bermula dari Polwil dulu. Dari Polwil dulu, saya juga jadi manajer Polwil. Dengan waktu cuma 2 minggu itu, ya, masuk pada musim. Dengan segala kekurangan kami di KONI itu kategorinya 4 kategori yang tidak diharapkan dan kategori bisa nggak ikut, ya kan? Tapi alhamdulillah anak-anak ada Mufis, ada Aja, segala macam ikhlas kerja dengan ikhlas, alhamdulillah sudah pandai. Itu juga perjuangan kita semua. Itu nggak ada pahlawan, semuanya pahlawan, ya kan? Begitu juga setelah itu PON. Saya sama ketua Asprop ada ngobrol, terus nggak berapa lama kemudian saya ketemu sama almarhum Haji, saya cerita sama Haji, ya kan? Kebetulan abang dulu, bang Papi masih dinas di sana. Berapa kali bang ya kita komunikasi, setelah itu baru ada kata sepakat sama abang, ada syarat-syaratnya juga karena beliau baru MPP bang. MPP, nah itu baru bisa bergabung. Suka dukanya banyak sekali, ya kan? Karena kami terus terang nih, kami manajer, saya memang manajer, ya manajer bola. Tetapi segala hal itu semuanya di KONI, Nah, jadi kita hanya ini yang Gak bisa kita menggantungkan nasib, menggantungkan hidup, menggantungkan prestasi sepak bola Aceh ini hanya kepada keajaiban saja. Prestasi itu harus dirancang, harus disusun sedemikian rupa, harus dibuat roadmap-nya, harus dibuat rencana strategis, rencana tahunan. Ya, kalau di pelatihan mungkin yang teman-teman yang sudah punya sertifikat pelatih makro, meso, mio, cycle itu sudah harus kita buat semua. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman demi kebaikan sepak bola Aceh, khususnya sepak bola Lurus Mawai dan sekitarnya. Demikian saya kira sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, silaturahmi ini bisa berlanjut dan semua kebaikan yang kita tularkan di sini, energi positif yang kita sampaikan di pertemuan ini bisa memberikan dampak yang hebat untuk kita secara pribadi
sebagai manusia maupun kita sebagai mantan pemain. Kunjungannya sebenarnya kunjungan saya mau ziarah ke makam almarhum adik saya ya. Nah cuma ini kesempatan saya coba untuk gunakan bertemu lagi dengan teman-teman mantan pemain. Nah ternyata jadi semeriah ini di luar yang saya perkirakan itu. Tadinya kita berpikir cuma 5-6 orang aja, ternyata semua ya. Dari beberapa generasi ini, ada yang generasi di atas saya, yang generasi sama saya juga, ada yang juga di bawah saya. Ya tentu saya berharap pertemuan ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua ya, terutama untuk masa depan sepak bola Loksmawe yang pernah merasakan kejayaannya. Mudah-mudahan saja dengan nostalgia ini kita semua punya keinginan yang sama lagi untuk bersama-sama membangun sepak bola Aceh lagi, khususnya sepak bola Kota Loksmawe. Ada juga yang 30 tahun belum sempat ketemu, tapi kalau telepon-teleponan masih sempat komunikasi. Ya. Yang paling ingat di Loksmawe ini apa bang, selain daripada sepak bola bagi abang? Saya punya banyak kenangan di sini ya. Pertama saya lahir di sini juga, ya kan. Kemudian SMP, SMA saya, SD saya di sini di SD 07. Ya, kemudian ya kenangan yang paling bagus itu ya Rawasakti, Stadion Rawasakti itu punya banyak kenangan itu. Ya. Saya punya beberapa gol-gol bagus juga di situ. Ya, ya gol-gol indah juga pernah saya buat di situ gitu. Ketika zaman kompetisi PSLS itu masih semarak, itu PS Arun, kemudian Raja Wali, kemudian Koska, Dewantara itu meriah sekali di situ. Ya. Aceh di 2024 nanti ya. Ya, sebagai tuan rumah kita kan harus memanfaatkan keuntungan ini ya. Ya, tapi ada aspek-aspek lain yang menurut saya jauh lebih penting. Bagaimana cara kita mempersiapkan tim PON untuk 2024 nanti. Ya, nah caranya mulai dari sekarang kita harus curi start. Kita harus mulai bergerak lebih dulu. Ya, seberapa cepat kita melakukan start untuk membentuk tim PON 2024 itu akan menentukan sukses atau tidak kita. Persiapan itu harus dimulai dari sekarang. Ya, kita harus mencuri start. Ya, mulai sekarang sudah harus menginventarisir pemain-pemain kelahiran 2001, 2002, karena pemain-pemain kelahiran 2001, 2002 lah yang bisa bermain di PON 2024 nanti. Nah sekarang kita nggak bisa menunggu-nunggu waktu lagi. Mulai dari sekarang, apakah KONI atau Asprof sudah mulai bekerja, sudah mulai menunjuk, minimal kalau belum menunjuk pelatih kepala, sudah menunjuk, sudah membentuk tim talent scouting ya, yang bisa memantau semua pemain-pemain potensial kita di kelahiran 2001, 2002 itu. Nah nanti kalau sudah terbentuk, sudah berarti kita sudah punya sumber-sumber pemainnya. Kita punya banyak pemain potensial. Nah, tinggal saja bagaimana cara kita mencari, kemudian ketika sudah mendapatkan, bagaimana cara kita melindungi mereka, mengamankan mereka, menjadikan mereka sebuah tim yang kuat. Ya sekarang ini mesti merekrut pemain kelahiran 2001, 2002. Saya yakin itu banyak, karena saya sempat lihat juga beberapa pemain dari PSSB ya kemarin yang Kora sempat uji coba ke Banda Aceh. Saya melihat ada beberapa pemain potensial di situ. Ya, Siraja salah satu tim di era perserikatan, mereka pernah jadi juara ya. Kemudian pemain-pemain Aceh juga sudah banyak juga yang berkontribusi untuk tampil di tim nasional ya. Ada banyak pemain-pemain Aceh, bahkan sampai sekarang pun kita punya banyak pemain-pemain potensial. Nah ini potensi-potensi ini harus tetap terus dijaga ya. Saya masih sekarang ini saya istirahat dulu ya. Saya mau menenangkan diri dulu. Saya nggak tahu nanti rencana Allah itu kemana, apakah saya melatih di PON lagi atau saya melatih di Liga 1 ya. Ada beberapa tawaran, bahkan ketika tadi kita ketemu pun masih ada manajer salah satu klub itu yang telepon saya, masih menunggu jawaban. Tapi saya belum putuskan satu pun saya akan memilih ke klub mana. 2, 3. Satu. Dari Loksmawe, Jafarudin, Serambi On TV.